Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video sosialisasi saya yang berkaitan dengan manajemen organisasi pada UMKM. Perkenalkan, nama saya adalah Danan Dewantara Sukoco. Saya merupakan salah satu anggota tim KKN PPN UGM 2021 yang bertempat di Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tim KKN PPN UGM ini dibina oleh Bapak Dr. Wagiman STP, MSI, selaku dosen pembimbing lapangan. Mungkin cukup untuk perkenalannya, mari kita masuk ke materi pertama. Materi pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ada 6 unsur manajemen. Yang pertama itu man. Man atau unsur manusia ini berkaitan dengan sumber daya manusianya. Yang kedua adalah material. Material ini adalah unsur barang-barang, termasuk dapat kita temui yaitu bahan produksi. Yang ketiga adalah unsur mesin. Mesin ini termasuk unsur mesin, di mana termasuk alat-alat produksi yang Bapak dan Ibu punyai. Kemudian metode. Metode ini adalah unsur metode atau cara dalam memproduksi sesuatu objek. Yang kelima adalah money atau uang. Itu termasuk modal biaya dan biaya produksi. Yang keenam market yaitu unsur pasar, termasuk penjualan dan konsumen. Oke, dalam manajemen organisasi ada beberapa penerapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan langkah awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui perencanaan ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi sebelum sampai pada langkah-langkah ini diperlukan data dan informasi yang cukup, serta analisis untuk menetapkan rencana yang konkret sesuai kebutuhan organisasi. Nah, perencanaan ini bisa kita lihat ada beberapa jenis dan ada beberapa yang harus dilakukan secara urut. Yang pertama adalah perencanaan dalam menetapkan alternatif. Perencanaan harus realistis dan ekonomis, perlunya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan harus didasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Perencanaan harus dilandasi partisipasi. Perencanaan harus memperhitungkan segala kemungkinan. Perencanaan harus fleksibel. Perencanaan harus dapat menjadi landasan bagi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Perencanaan harus dapat mendayagunakan secara maksimal fasilitas-fasilitas yang tersedia. Kemudian perencanaan itu harus dinamis, perencanaan itu harus cukup patuh, perencanaan seharusnya didasarkan penelitian, ada kemudian penetapan tujuan dari rencana tersebut, terus kemudian mengumpulkan data serta menetapkan dugaan-dugaan serta prediksi-prediksi, menetapkan alternatif dari cara bertindak, dan mengadakan penilaian alternatif dan memilih alternatif. Kemudian penerapan manajemen selanjutnya setelah kita dari perencanaan adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam pengorganisasian yang dilaksanakan para manajer secara efektif akan dapat menjelaskan siapa yang akan melakukan apa, menjelaskan siapa memimpin siapa, menjelaskan saluran-saluran komunikasinya, kemudian memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran-sasarannya. Nah, itu adalah 4 hal yang harus dilakukan supaya pengorganisasian itu dapat berjalan secara efektif. Setelah pengorganisasian, kita masuk ke tahap pengarahan. Tahap pengarahan ini adalah setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk atau memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personel organisasi agar secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat. Pada hakikatnya,
Pengarahan ini mengandung kegiatan memberi motivasi. Kemudian setelah kita menjalankan pengarahan, yang harus kita lakukan selanjutnya dalam penerapan manajemen organisasi adalah koordinasi. Koordinasi merupakan proses yang melibatkan pemindahan informasi antara pekerjaan dan orang untuk menghindarkan pekerjaan yang tumpang tindih, menjamin usaha dan sumber penghasilan serta keseimbangan keseluruhan organisasi. Koordinasi harus mengisyaratkan tersedianya komunikasi yang tepat antara komponen-komponen organisasi dan memungkinkan mereka untuk memahami aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain dan membantu mereka untuk bekerja sama dengan baik dalam arus kerja secara umum. Dalam koordinasi sendiri, penerapan tugas dari berbagai unit dalam organisasi memerlukan suatu koordinasi yang baik sehingga efektivitas dari masing-masing unit sangat tergantung pada bagaimana kegiatan yang dilaksanakan sinkron dengan kegiatan unit lainnya. Pentingnya koordinasi yaitu koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu. Koordinasi dapat menghindarkan terjadinya pemborosan uang, tenaga, dan alat-alat. Koordinasi juga mempunyai efek terhadap moral organisasi, terutama yang berhubungan dengan peranan pemimpinan. Koordinasi yang baik akan muncul dari pemimpin yang baik. Yang ketiga adalah koordinasi mempunyai efek terhadap pengembangan personal dalam organisasi. Kemudian, para personil organisasi perlu dikendalikan agar pekerjaannya tidak simpang siur dan bertabrakan satu sama lain, yang akan mengganggu pencapaian tujuan bersama. Di samping itu, proses koordinasi itu sendiri dibagi kepada 3 tingkatan, yaitu pertama, harus ada rencana perilaku yang telah dibuat bagi semua anggota kelompok. Yang kedua, seluruh rencana itu akan sedikitnya bagian-bagiannya yang relevan harus dipahami oleh setiap orang yang terlibat. Dan yang ketiga, kesediaan setiap orang untuk berbuat sesuai dengan rencana harus dikembangkan. Dan setelah kita telah melewati tahapan koordinasi, penerapan manajemen organisasi, kita akan memasuki tahap pengawasan, di mana merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam pengawasan, sasaran pengawasan sesungguhnya diarahkan pada upaya mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan strategi yang dimaksud. Yang kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif. Dan yang ketiga, para anggota personel organisasi benar-benar berorientasi kepada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dan bukan kepada kepentingan individu yang sesungguhnya ditempatkan di bawah kepentingan organisasi. Yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sejumlah rupa sehingga organisasi memperoleh manfaatnya sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana tersebut. Yang kelima, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang keenam, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Berkaitan dengan tujuan di samping, sebenarnya pengawasan sebagai proses terdiri atas 3 langkah universal, yaitu mengukur perbuatan. Yang kedua, membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada. Dan yang ketiga adalah memperbaiki penyimpangan dalam tindakan pembetulan. Oke, setelah kita mengetahui penerapan manajemen organisasi yaitu langkah-langkahnya, sekarang kita masuk ke prinsip organisasi. Yang pertama, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Dijelaskan bahwa tujuan yang jelas benar-benar urgent dan setiap organisasi akan terarah apa yang dicita-citakan orang-orang yang berada di organisasi tersebut. Yang kedua adalah skala hierarki. Diartikan sebagai perbandingan kekuasaan di setiap bagian yang ada. Kekuasaan terukur jika ada beberapa banyak bawahan dan jenis pekerjaan apa saja yang menjadi titik tumpu sebuah organisasi. Ini yang menjadi tolak ukur dimanapun organisasi itu berdiri. Yang ketiga adalah persatuan perintah atau komando. Untuk sentralisasi organisasi, kesatuan perintah itu terletak di pucuk pimpinan tertinggi.
Jika di organisasi, maka manajerlah yang bisa memerintah seluruh komponen organisasi. Tapi untuk desentralisasi, wakil manajer yang punya peran mengkomandokan bagian kekuasaannya. Kemudian yang keempat, pelimpahan wewenang. Dalam hal ini ada dua pelimpahan wewenang, yakni secara permanen yang ditandai dengan surat keputusan tetap dan secara sementara yang sifatnya dadakan. Yang kelima, pertanggungjawaban. Dalam melakukan tugas, semua bawahan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan hasil kerjanya. Juga bertanggung jawab atas kemajuan organisasi kepada bawahannya, jadi semua pihak bertanggung jawab pada setiap apa yang dia kerjakan. Yang keenam, pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan yang sangat diperlukan untuk menutupi ketidakmampuan setiap orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang ada dalam organisasi. Perlu adanya spesialisasi pekerjaan yang disesuaikan dengan kalian masing-masing. Kegiatan-kegiatan itu perlu ditentukan agar lebih efektif dan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, jenjang atau rentan, artinya perlu jumlah bawahan dikendalikan oleh seorang atasan secara rasional. Oleh karena itu, tingkat-tingkat kewenangan yang harus dibatasi seminimal mungkin sehingga tidak semua merasa menjadi atasan. Ada dua rentang pengendalian, yaitu sempit, yang terdiri dari 4-8 orang, dan luas, yang terdiri dari 8-15 orang, bahkan lebih banyak lagi dari itu. Yang kedelapan, fungsional, bahwa seorang dalam organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerjanya, serta tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kesembilan, pemisahan, bahwa beban tugas dari setiap orang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Seseorang akan merasa kehilangan harga diri dengan mempekerjakan pekerjaan orang lain, kecuali ada hal-hal tertentu di luar kuasa manusia, seperti sakit atau tidak bisa untuk kerja. Kemudian yang ke-10, keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Keseimbangan antara beban tugas dan imbalan, waktu bekerja dan hasil pekerjaan. Yang ke-11 adalah fleksibilitas. Suatu pertumbuhan dan perkembangan organisasi tergantung pada dinamika kelompoknya. Keseimbangan penugasan dengan imbalan perlu diperhatikan dengan baik dalam pembangunan tujuan organisasi. Yang ke-12, kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berarti bagi sebuah organisasi. Sebuah aktivitas dijalankan oleh pemimpin juga bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran organisasi. Seluruh fungsi-fungsi manajemen akan dikendalikan sepenuhnya oleh pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan dianggap sebagai inti dari manajemen. Oke, setelah kita tadi mengetahui langkah-langkah dalam penerapan organisasi, kemudian kita tahu prinsip-prinsip organisasi sendiri, kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama adalah organisasi line atau garis. Organisasi ini mempunyai bentuk yang sederhana. Bentuk ini lebih banyak dipakai di dalam organisasi militer. Bawahan hanya mengenal satu atasan atau komando sebagai sumber dari kewenangan dalam memerintah. Line diartikan sebagai unit yang secara langsung ikut serta menghasilkan ketercapaiannya tujuan organisasi. Organisasi line. Kebaikan organisasi line ini adalah, pertama, kesatuan kepemimpinan terjamin. Yang kedua, garis pimpinan berjalan secara tegas karena pimpinan langsung berhubungan dengan bawahan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan secara cepat. Yang keempat, rasa solidaritas tinggi. Nomor 5, menyampaikan informasi cepat. Nomor 6, memungkinkan manajer lebih terlatih. Nomor 7, hubungan kekuasaan jelas. Kemudian ada keburukan organisasi lain itu, yaitu seluruh organisasi sangat bergantung dengan satu orang. Yang kedua, kecenderungan memimpin bertindak secara otoriter. Yang ketiga, kesempatan bawahan berkembang sangat susah. Yang keempat, penyelesaian masalah agak lama karena dipikirkan satu orang saja. Yang kelima, anggota atau bawahan kurang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua adalah organisasi line dan staff. Organisasi ini pada umumnya digunakan semua organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Organisasi ini terdiri dari unit line dan unit staff. Line adalah organisasi diartikan sebagai orang-orang yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan, sedangkan staff diartikan sebagai orang-orang yang membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Staff dalam organisasi ini terbagi menjadi 3, yaitu staf umum untuk pekerjaan yang bersifat umum, contoh bagian umumnya tata usaha di perkantoran. Staf ahli dikhususkan untuk pada pekerjaan tertentu yang hanya dikerjakan orang-orang yang ahli saja, contoh pekerjaan perencanaan, penelitian, sasaran-sasaran, dan merumuskan pengambilan keputusan, serta staf pribadi, yaitu sebagai pembantu pribadi dan pekerja.
Kebaikan organisasi lain dan staf adalah dapat menggunakan setiap anggota di setiap organisasi. Ada pembagian tugas yang jelas antara pemimpin, staf, dan pelaksana. 3. Bawahan dapat berkembang dengan cepat. Nomor 4. Prinsip penempatan bawahan, the man on the right place. Nomor 5. Pengambilan keputusan yang sehat lebih cepat diambil. Nomor 6. Koordinasi dengan mudah dilakukan. Nomor 7. Bawahan lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Nomor 8. Disiplin dalam tugas yang baik. Sementara kebutuhan organisasi dan staf adalah rasa solidaritas bawahan tidak begitu tinggi karena sibuk dengan kegiatan masing-masing. Nomor 2, jika koordinasi di tingkat staf tidak baik, dapat membingungkan unit-unit pelaksana dan dapat juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian bentuk organisasi fungsional, di mana organisasi ini dipakai untuk organisasi niaga, disusun atas dasar penyusunan dasar kegiatan berdasarkan fungsi di setiap unit. Setiap unit yang ada sangat bergantung dengan unit-unit yang ada dalam organisasi ini. Koordinasi dan kerjasama merupakan bagian yang terpenting. Kebaikan organisasi fungsional. Yang pertama adalah pembidangan tugas jelas sehingga kesimpang siuran dapat dihindarkan. Nomor 2, solidaritas, begitu juga moral dan disiplin di antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama pada umumnya tinggi. Nomor 3, koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup tingkat eselon atas. Nomor 4, spesialisasi pada karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Sementara keburukan organisasi fungsional adalah para karyawan terlalu menspesialisasikan diri pada bidang tertentu saja sehingga sukar untuk mutasi tugas atau mutasi tempat. Nomor 2, para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja sehingga koordinasi menyeluruh susah terlaksana. Nomor 3, memungkinkan terjadinya rasa golongan yang berlebihan di antara karyawan dalam menjalankan fungsinya. Bentuk organisasi selanjutnya adalah organisasi kepanitiaan, di mana kepanitiaan merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seseorang atau sebuah dewan. Misalnya panitia pansus, senturi yang bekerja menyelesaikan kasus senturi tentang keputusan bailout, pengucuran dana, dan siapa yang bertanggung jawab. Kemana saja dengan pengucuran dana itu dan lain-lain. Kebaikan organisasi panitia adalah pada umumnya keputusan diambil secara tepat karena segala sesuatu dibicarakan secara kolektif, segala faktor dipertimbangkan. Nomor 2, kemungkinan bagi pemimpin berlaku diktator sangat kurang. Nomor 3, kerjasama di kalangan pelaksana mudah dibina. Sementara keburukan organisasi kepanitiaan adalah pengambilan keputusan agak sedikit lamban. Jika ada pelaksana kegiatan terkendala, tidak ada yang bisa dipersalahkan. Nomor 3 adalah para pelaksana agak sering bingung karena harus perintahnya. Nomor 4, daya kreasi seseorang pelaksana tidak menonjol karena semua pelaksana didasarkan pada kolektivitas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai manajemen organisasi pada UMKM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi usaha UMKM Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf bila selama presentasi ini saya sering melakukan salah perbuatan atau kata yang tidak baik, yang tidak sengaja maupun disengaja. Oke, mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, on santi santi, om namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.